Kapur, monggo silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Khosiin sama Bapak Slamet Isrofi. Ya. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Sehat ya. Aktivitas-aktivitas sehari apa aja ini Pak? Aktivitas sehari kalau saya ya bekerja di Baitul Mal selama ini. Oh gitu. Iya. Ada kerjaan selain di Baitul Mal seperti bertani atau? Selain kegiatan? di Baitul Mal itu ada usaha dagang. Oh gitu. Ya modelnya dagang Dagang di pasar ya? di rumah. Kalau Pak Slamet kegiatan sehari-hari? Sehari-hari kita jualan es di Limpung sana. Jualan Sama, es? Ya. Sama kalau ada kegiatan kita jadi ikutan jadi relawan biar hidup lebih manfaat. Oh, aduh. Ikut jadi relawan ya? Ya. Masya Allah. Terus untuk keluarga Bapak, untuk Pak Slamet keluarganya? Saya 2 anak putri semua. Ya. Ya alhamdulillah yang satu sudah lulus S1, yang satu masih semester 6. Oh, kuliah ya? Iya. Usia Bapak berapa? Usia saya kelahiran tahun 74. 74. Iya. Waduh, lumayan ya, sudah tua ya. Udah 50-an. 50-an. Kalau Pak Khosiin keluarganya? Kalau saya keluarganya anak saya 3, Ya. yang satu perempuan masih semester 6 juga. Oh, udah kuliah juga Ya, ya. alhamdulillah. Yang satunya cowok masih di MTS. Usia berapa Bapak? Saya Ya. usianya 48 48 tahun. tahun. Oh iya. Ya, lumayan sudah tua juga. Ya. Udah perubahan, Pak. Udah berubah. Udah meninggalkan dunia hitam. Iya, Ya, alhamdulillah. Sekarang mudah-mudahan tinggal yang putih-putih aja. Amin, amin. Iya. Aktivitasnya juga menjadi seorang relawan begitu ya Iya, di iya. lembaga bersama ACT juga ya, Iya. ACT, kemudian sama Muamalat, Iya. bersama saudara kawan-kawan difabel. Sahabat disabilitas Mbak. Iya, bisa disampaikan ini kalau komunitas difabel yang ikut relawan ada berapa orang Bapak? Yang ikut relawan itu ada banyak sih Mas, ada 20-an orang. 20 sekitar, orang. Ya. Itu setiap selapan sekali itu kan 1 bulan sekali ada kumpul gitu, selapanan. Ya ada acaranya, ada pengajian, ada apa gitu. Kita sahabat disabilitas Batang itu juga ada pemberdayaan, ada juga bantu-bantu teman-teman yang masih di rumah, trauma healing dan lain-lain. Itu kita bentuk begitu supaya kita juga bisa menjadi relawan. Ya. Untuk 20 orang ini aktif semua ya di relawan. Iya, aktif semua. Jadi meskipun ada keterbatasan tapi tidak membuat semangat teman-teman untuk ikut di dunia kerelawanan. Tidak. Iya. Tetapi tentunya karena sahabat-sahabat itu difabel ya tentunya tetap ada kendala ya, tapi tidak menghalangi Tidak. semangat untuk berjuang, begitu ya? Ya alhamdulillah Pak, kita jalan aja kan udah susah ya. Nah, ketika saya jalan susah itu banyak yang mendorong kita, banyak yang menyemangati kita. Jadi dorongan itu dari penyemangat lah. Oh gitu. Ya. Jadi semangat teman-teman. Dari semangat, terutama motivasi. Dari teman-teman yang lain. Saya itu melihatnya dari bawah Pak. Nah, yang bawah lihat dulu, ternyata masih banyak yang lebih parah dari saya gitu loh. Banyak orang yang lebih menderita dari Bapak. Ya, gitu. Ini bisa ceritakan dulu Bapak dulu kena apa kakinya? Oh dulu saya seorang sopir di Jakarta. Di sopir Jakarta. Mobil. Nah, kebetulan dulu sales Pak. Tahun berapa sopir, itu? Tahun 2003. 2003. 2003 akhir itu kecelakaan saya dulu karena udah parah ya. Ternyata terus diamputasi. Amputasi kakinya? Iya. Karena kan udah parah. Itu kakinya parah itu bagaimana maksudnya Bapak? Parahnya itu kita kan nabrak, sedet. Itu yang satu hancur. Iya. Tulang itu udah keluar. Tulangnya sudah hancur. Udah misah dari anggota badan. Tidak retak Tulangnya, tapi sudah bisa. Iya. Udah hancur semua dan yang satu ini juga masih ada tapi patahnya ini ada empat tempat ini. Aduh, ngilu juga saya Pak. Ya, dari bawah dengerinnya sampai jadi ngilu. atas ini
4, yang satunya amputasi, yang satu udah parah juga. Oh, yang satunya juga kena. Kena semua ini. Tapi alhamdulillah tidak pen karena ya supaya normal kembali, normalnya itu nggak dibelah lagi ntarnya. Oh, jadi yang satu masih tetap bisa berfungsi ya. Ya, betul. Cuma yang satu diamputasi. Iya. Itu kejadian tahun berapa Pak tadi? Tahun 2003 akhir Desember. Oh, berarti juga belum lama ya. Iya, jadi tahun 2004 awal itu pas tahun barunya Pak. Jam 12 malam saya diamputasi kaki. Itu peristiwa tabrakannya bagaimana Pak? Posisi saya ngantuk. Ya, posisi ngantuk. Ya mungkin capean gimana dulu lah, nggak tahu. Naik mobil? Ya, sopir. Sopir. Mobilnya bentuknya? Mobil engkel. Mobil engkel itu. Engkel ya. Box Terus engkel. nabrak? Nabrak trotoar. Oh, nabrak trotoar, tidak nabrak mobil Terus saya lain. oleng ke kanan, oleng ke ditabrak lagi oleh tronton. Tronton ya? Trontonnya enggak apa-apa tapi? Truk itu ya enggak apa-apa. Oh, kalah besar ya? Besar Kalah banget. besar. Nah, itu akhirnya saya juga Waktu sadar dari pingsan tuh Bapak? Saya pingsan. Waktu sadar itu gimana? Sadar saya masih di dalam truk. Lagi ditolong oleh orang tuh. Sadar itu masih di dalam truk? Iya, sadar tapi kembali nggak sadar lagi. Oh, gitu. Sadar udah di rumah sakit di Karawang. Sebentar, Bapak itu mau menyadari kakinya sudah sangat parah itu ketika di truk itu atau di rumah sakit? Itu masih sudah di rumah sakit Pak. Oh, rumah sakit baru menyadari Itu ya? nggak berasa. Nggak berasa ya, mungkin karena saking kerasnya peristiwa itu, parahnya ya. Jadi terus ketika menyadari Bapak kakinya itu harus diamputasi, awalnya benar bagaimana? Ngedrop. Perasaannya itu? Perasaan saya ngedrop dulu, pernah udah pasrah menyerahkan semuanya, saya serahkan ya, serahkan kepada Allah. Iya. Menyerah pokoknya udah mau saya udah benar-benar hancur ya. Apa ya, hancur semua. Ambiar kalau anak-anak muda sekarang. Ya. Ambiar. Udah saya serahkan semua, tapi alhamdulillah kita ya saya kuatkan dalam posisi itu ya. Saya kuatkan, ini saya harus kuat, ntar mau jadi apapun itu saya harus sembuh dulu. Oh iya. Ya, pikirannya sembuh dulu. Orang pertama yang diingat Bapak untuk memotivasi terus survive itu siapa? Yang memotivasi terutama keluarga. Itu ada adik saya dulu kerja di Jakarta juga yang selalu menyupport saya, selalu menemani itu. Harus ada support dari keluarga terus. Akhirnya balik ke Batang. Ya. Tahun udah sembuh, belum sembuh itu baru 6 bulan. 6 bulan pasca peristiwa itu, iya. Bapak balik lagi ke Batang. Terus saya sembuh berobat di kampung aja. Berobat di kampung aja. Tapi akhirnya saya kerja lagi. Di kampung kok bisa ngobati? Kok di kampung ada yang bisa ngobati? Nah, ada. Terutama keluarga itu yang spesial itu keluarga yang bisa ngobatin itu. Tapi semua aturannya sudah disampaikan dokternya. Iya. Keluarga tinggal merawat. Tinggal patah tulang aja Pak, tinggal belajar berjalan. Oh gitu ya, motivasi Terus kerja lagi tahun berapa? Kerja lagi tahun 2006. Berarti 3 tahun berhenti total dari kegiatan pekerja, baru bekerja lagi tahun 2006. Dipanggil sama bos lagi ke Jakarta sono. Oh, kembali lagi Jakarta? Kembali sana lagi saya dulu. Ya, untuk pekerjaannya apa jenisnya sekarang? Kerja di elektro. Oh, jadi tidak lagi naik mobil ya? Lagi. Terus di elektronik. Di elektro, tapi bos yang sama? Enggak. Oh, berbeda? Saya hanya ngawasin anak-anak kerja aja. Oh gitu. Terus tahun berapa kembali lagi ke Batang? Kembali ke Batang tahun 2009. 2009? Iya, 11 tahun yang lalu. Saya di Jakarta itu dulu bagaimana saya bisa kerja nanti di kampung halaman. Oh itu gitu. bagaimana? Sudah berniat untuk nanti kerja di kampung saja. Iya. Setelah itu saya pulang, saya bikin roda 3 motor roda 3. Ini saya harus bikin motor roda 3 nanti untuk usaha. Apapun itu usahanya, pokoknya saya bisa naik motor gitu. Oh gitu. Sebelum di PMT, Bapak di mana? Saya usaha dagang
remote, mesin jam, sembarang, pentol panci, tambal panci. Oh gitu. Ya, kapuk barus. Pokoknya palu gada lah ya Pak. Ya, pokoknya sejenis apapun yang tidak basi itu. Iya, apa saja orang butuh selalu ada. Iya. Wah, itu palu gada. Ya, sambil banyaklah sampingan kerja, alhamdulillah itu ketika kita itu ikhlas ya. Masalahnya dulu saya juga belajar dengan ilmu ikhlas. Kalau nggak belajar dengan ilmu ikhlas itu semuanya nggak akan jadi. Oh gitu, ya. Ikhlas ya. Ikhlas pokoknya. Poinnya di situ lah ya. Serahkan kepada Allah, kita ikhlas. Itu insya Allah kita ya akan menjadi usaha apapun itu nanti insya Allah bisa. Jadi waktu Bapak sangat drop gitu ya, sangat kondisi sulit ya, hatinya mungkin berat sekali gitu ya. Itu kan susah sekali untuk menerima kenyataan itu. Itu Bapak bisa ceritakan enggak proses untuk menerima ini sebuah takdir Allah itu bagaimana? Kan nggak mudah tentunya. Iya, itu tentunya sangat sulit sekali. Dulu saya juga pernah ngedrop pernah itu saya hampir gila. Itu waktu selesai kejadian tabrakan itu? Waktu di kampung, pertama di kampung itu kan masih banyak tetangga lah ngomong begini. Oh, pulang setelah dari Jakarta iya, itu? Setelah udah kamu lah ngemis aja sono, nanti kan ada yang ngasih uang, nanti kan ada yang ngasih makan gitu. Tapi prinsip saya tidak begitu. Prinsip saya tidak begitu, saya mau kerja lagi. Saya harus bisa kerja apapun itu pekerjaannya. Betul. Gitu. Seharusnya orang tidak mengatakan hal yang negatif terhadap orang yang terkena musibah ya. Iya, betul. Karena bisa jadi musibah itu ya istilahnya Allah akan membalas nanti di akhirat dengan kebaikan yang lebih banyak begitu. Alhamdulillah dulu ketika ada banyak orang yang ngomong udahlah gampang kamu ntar nyari duit, saya tidak punya prinsip yang seperti itu. Niat saya itu begitu. Oh gitu. Terus sekarang bagaimana masyarakat ketika Bapak ternyata survive, ternyata sekarang juga jadi relawan malah bantu? Ya, yang lain gimana? Mereka responnya? Alhamdulillah masyarakat semuanya luas di daerah Batang, hampir tiap kecamatan itu ada yang kenal saya, ada yang tahu saya. Semenjak saya jadi relawan cinta yatim ya, muamalah cinta yatim, alhamdulillah malah ya banyak memotivasi bukan hanya yang difabel tapi orang-orang yang normal. Oh itu harus itu. Ya. Kan orang yang kekurangan saja bisa, ya. Apalagi yang mereka alhamdulillah normal begitu ya. Saya juga bersyukur sekali, sangat bersyukur sekali bisa memotivasi teman-teman yang lain, terutama memotivasi orang-orang yang normal. Oh gitu. Iya. Ya. Kalau kembali ke Pak Slamet dulu ya. Pak Slamet waktu kejadian itu tahun berapa Bapak? Saya kejadian tahun 2009. 2009? Iya. Peristiwanya gimana Peristiwa Pak dulu? Di proyek waktu itu mau pengecoran dam. Di Bapak kerja di mana? Di Limbung aja. Oh di Limbung saja Batang ya? Mau Batang. Proyek pengedakan? Pengedakan itu kan ada besi, temannya itu besinya itu kecangkol. Terus saya rewangi itulah. Saya bantu. Temennya kecantol besi? Besi saya bantu. Batu angkat ternyata atasnya kabel. Oh. Kita enggak lupa sih kalau atasnya ada kabel. Ternyata belakang ada kabel, terus kabel listrik 20.000 watt waktu itu. Oh terus, berarti listrik ya? Listrik ini? Bukan ya. Terus terpotong? besi itu menimpa kabel jaringan tinggi. Oh gitu? Ya. Akhirnya tersengat lah. Luka bakar waktu itu sampai 70%. Wah, innalillahi. Bapak sama temannya juga kena? Enggak. Oh yang ditolong? Ya, selamat. Semua yang di lantai itu selamat semua. Oh gitu. Nah. Bapak yang kena? Ya, saya akan menjatuhkan diri. Mengingat kalau saya nggak jatuh, nanti teman-teman di sini pasti kena semua. Begitu kena, gitu. Saya menjatuhkan diri. Biar nggak. Masih bisa menyadari waktu? Saya sadar semua. Sampai di rumah sakit saya sadar. Oh. Sedikit pun nggak ada koma. Luar biasa nih. Jadi masih bisa berpikir untuk nyelamatin teman-temannya. Ya. Oh luar biasa. Itu dengannya detik Pak. Nggak menit, detik. Sekian detik. Itu refleks ya begitu. Refleks. Teman harus selamat. Saya sadar listrik. Teman harus selamat gitu.
Jadi Bapak menyadari kalau itu listrik, Iya, itu ketika besi itu begitu udah kan terdengar suara seret gitu kan. Listrik Iya. kan kalau sengatan ada benda lain yang menempel di kabel kan pasti kayak gitu. Saya sadar, oh listrik ini, terus saya menjatuhkan diri. oh gitu. Kalau tidak menjatuhkan diri, listriknya akan menimpa. Lah kalau besi yang saya pegang nempel besi yang di bawah, satu proyek Pak, 8 orang kena semua. Oh, jadi bawahnya besi. Besi sudah tinggal pengecoran. Oh, gitu ya. Ini juga termasuk SOP yang mungkin satu hal lupa begitu ya. Ada kabel belum diamankan. Sehingga kemudian terjadi peristiwa ini. Iya. Tapi waktu itu Bapak masih menyadari ya supaya teman-teman tidak terkena. Iya, Nah itu Bapak menjatuhkan diri kemana itu? ke bawah. Ke bawah? Iya, Ke bawah dari lantai berapa? dari ya cuma sekitar 3 meter lah. Cuma 3 meter. 3 meter ya tinggi Pak, maksudnya cuma 3 meter. 3 meter ya lumayan tinggi. Lalu Satu ke mengamankan bawah, yang bawah itu tanah. pasir Pak. Oh pasir, di bawahnya ada pasir. Oh gitu. Jadi Bapak menjatuhkan ke pasir. Iya. Waduh luar biasa itu. Tapi kemudian berapa waktu Bapak mengalami setruman itu atau kemudian terpental? Hitungannya juga detik juga. Oh gitu, Bapak terpental ya? Iya. Jadi terlepas dari sengatan itu? Setelah kabel itu besi sudah nggak nempel kabel sudah putus. Ini kemudian teman-teman Bapak gimana melihat itu? Kaget juga ya? Kaget ya waktu itu. Waktu itu yang menyadari itu listrik, semua orang menyadari atau teman-teman Ya, belum menyadari waktu ya tahu lah, itu banyak Melihat teman yang lihat secara langsung juga ada. melihat langsung Bapak? Jadi saya pegang besi, awas di sana awas, tapi saya sudah tidak bisa kan, besi kan panjang lentur Pak. Besinya kayak besi proyek Besi gitu beton, ya? besi beton. Kan lentur itu berapa meter aja kan udah lentur. Jadi teman-teman tuh menyadari itu? Ada yang sadar, ada yang enggak, kan banyak. Tapi setelah Bapak jatuh, semua sadar kalau listrik waduh. tersengat. Terus menyadari itu ngemankan listriknya teman-teman Bapak gimana? Dimatikan? Atau Ini bagaimana? kan udah lepas, sudah. Oh sudah lepas? Oh gitu. Jadi setelah itu mereka tahu ya kalau Bapak itu kemarin menyelamatkan teman-temannya gitu. Iya. Terus gimana responnya teman-teman yang diselamatkan? Ya biasalah teman ya baik lah semua. Oh gitu ya. Jadi tidak ada yang kemudian negatif ya. Tapi kondisi seperti itu Bapak menerima itu gimana? Nah itu yang sulit sekali. Sementara waktu itu anak masih kecil-kecil, yang pertama aja masih SMP kelas 1, yang kedua kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Itu yang memotivasi saya, kalau saya begini terus dan hanya begini, nanti mereka gimana? Oh gitu. Terus ya juga istri juga menyemangati juga. Tapi istri tidak down ya? Ya, menyemangati Tapi terus harus menyemangati. Harus sembuh, harus nanti setelah sembuh harus beraktivitas lagi gitu. Gitu. Itu berapa waktu recovery dari kena bencana listrik itu Bapak? Sekitar 7 bulan. 7 bulan tidak bekerja ya? 7 bulan itu baru sembuh Pak. Oh baru sembuh Baru bahkan sembuh. ya? Baru sembuh terus kerja lagi, waktunya? 3 bulan kemudian. 3 bulan kemudian, jadi hampir 1 tahun, 10 bulanan ya. itu baru kemudian bekerja lagi. Kerja lagi nanti Jadi begitu sabarnya putra-putri Bapak, itu ya, istri ya. Itu pertama juga kerja di proyek lagi Pak. Begini tuh pasti bisa kerja proyek. Terus gimana cara bawanya? Kan kita megangnya gambar Pak, jadi mandor aja. Oh jadi mandor, akhirnya masih bawa semen, bawa ini. Cuma jadi mandor ngawasi pekerja sama gambar Pak. Tapi tadi saya lihat Bapak itu masih bisa makan itu bisa. dengan sendok. Itu langsung bisa tuh? Enggak, belajar juga. Oh gitu. Tadinya itu kalau mau makan pas istri pergi kerja, saya ngambil nasi sendiri Pak, belajar. Tadinya disuapin. Oh, Kalau ngambil disuapin, nasi sendiri bisa? Bisa, belajar. Kadang anak tak suruh ngambil, saya belajar makan. Iya. Kalau saya begini terus, nggak bisa mandiri. Saya harus mandiri, saya harus bisa makan sendiri. Tadinya gitu. juga pakai alat bantu Pak, sendok khusus, malah dia yang buatin. Oh gitu. Gimana sendok, ada sendok khusus? Ya kan pakai bentuknya? kayak gelas itu Pak, dimasukin ke sini,
Oh. Nanti kan L kayak gini buat nyendok. Oh gitu. Nah, sekarang pakai sendok biasa udah bisa. Belajar, luar biasa. belajar. Luar biasa. Jadi waktu sudah kerja ya, terus kemudian bisa jadi relawan itu ceritanya gimana? Nah, bagaimana hidup itu bisa manfaat bagi orang lain. Walaupun kayak gini, tetap saya bisa bermanfaat untuk orang lain, bisa membantu orang lain. Kalau saya begini aja kan hal biasa saja. Saya tidak mau hidup itu biasa-biasa saja. Oh gitu. Harus yang luar biasa. Luar Jadi biasa kalau semuanya. begini terus menyerah cuma biasa-biasa saja, ya udah hasilnya kayak gitu-gitu aja. Iya, ada cerita menarik enggak ketika Pak Slamet jadi relawan? Ya banyak sih. Maksudnya orang melihat Pak Slamet kondisi seperti ini, tapi kok masih jadi relawan? Sekarang kedatangannya aja ditunggu sama teman-teman. Itu Pak tolong sih Pak, kita di ini survei gini, tolong Pak, gini. Banyak yang kayak gitu. Gitu ya. Terus Bapak juga memberi motivasi mereka ya dengan keterbatasan. Bapak saja bisa, terus yang lain harus bisa. gitu ya. Nah, pas itu kan kadang-kadang ada kecelakaan baru, kita datangi trauma healing, kita beri support. Lah jangankan kayak gitu, saya dua-duanya diambil. Oh gitu. Ya, semangat dah, pokoknya nanti bisa kerja lagi. Yang penting jangan menyerah. Harus semangat dan semangat. Dan itu yang penting sebenarnya Pak. Saya itu kadang mikir gini loh, relawan itu kan harta itu kan bisa hilang. Orang kasih uang hilang lah, kasih makanan mesti habis lah, rumah dikasih pun mesti rusak gitu. Tapi kalau diberi semangat, ya kan? Kalau diberi motivasi kan mereka jadi mandiri. Nah, saya kira yang itu poinnya. Teman-teman disabilitas itu Pak, mungkin untuk memberi semangat kalau bukan sesama disabilitas sulit Pak. Sulit, kan dia mungkin dia bisa kamu kan enggak gitu. Bisa jawab, iya jenengan enggak melakukan, coba yang lakukan. Tapi kalau sesama disabilitas, mereka mau jawab apa? Oh saya juga sama gitu. Kan kayak gitu. Tapi alhamdulillah Pak, setelah kita sering keliling-keliling itu ya luar biasa ya. Yang lebih cepat, sembuhnya lebih cepat. Sembuhnya lebih cepat. Ya, terutama sembuh pikiran Pak. Iya. Sembuh semangatnya itu. Kan fisik itu karena pikirannya ya, pikirannya kacau kemana-mana, akhirnya nggak sembuh-sembuh gitu ya. Kan biasanya kan sudah sembuh lukanya, tapi luka batinnya mau keluar aja nggak mau Pak. Takut, malu. Ini. Kalau ada anak kecil, itu buntung-buntung, down kita. Pasti down, tapi kalau sudah dibangun, sudah diberi semangat dulu enggak apa-apa. Tapi ya kebanyakan itu gitu ya? anak kecil Pak, ya baru bisa ngomong kan pasti buntung itu kan. Sudah itu pernah beberapa kali. Beberapa kali udah biasa. Ratusan kali. Awalnya juga awalnya saya ya? Jangankan untuk keluar Pak, ke masjid aja malu Pak. Jumatan ke masjid itu berangkatnya pagi sekali Pak, sebelum ada orang. Di depan biar nggak dilihat orang. Pulangnya paling akhir. Iya. Waduh. Itu pertama perjuangan ke masjid mau sholat lagi, malu Pak. Ada undangan tetangga walimah atau apalah. Datang porak ya. Pertama-tama datang itu cukup paling pertama di dalam. Umpetan aja gitu. Nanti pulang terakhir itu. Ya gitu ya. Ya Allah. Jadi menurut Bapak berdua nih ya, itu memberi motivasi ke masyarakat supaya tidak menganggap ini negatif seperti apa sih? Apa yang dilakukan Bapak-bapak? Ya, maksudnya yang lain kalau ada kejadian supaya masyarakat coba sampaikan mungkin. Ya kita kan pertama penjangkauan itu kayak gitu Pak. Jadi yang penting kita menerima aja dulu. Nanti setelah sembuh kamu ingin apa? Kita bantu. Kalau dengan masyarakat, maksudnya masyarakat supaya tidak negatif kan harus dikondisikan sekitarnya itu. Ya kita cuek aja. Begitu? Kita cuek aja kalau ada orang bilang negatif lah. Ya porah bagi anak kayak ngono lah. Tapi saya tidak akan melakukan hal itu. Kita masih punya akal yang normal kok. Kita nggak bakalan yang ke situ. Kita lebih manfaat lagi. Tapi sekarang yang dulu bilang wah nanti itulah sekarang juga kayak orang malu gitu Pak. Kalau yang ini Pak, kalau ada kejadian baru ya teman disabilitas, terus kemudian ada yang kena juga mungkin bagian organ tubuhnya, kan bapak-bapak kan datang sebagai relawan trauma healing dan seterusnya kan, itu pernah enggak mengkondisikan masyarakat supaya tidak supaya membantu harus begitu Pak. Ini, harus begitu Pak, supaya tidak mencibir
nanti kan membuli biasanya dan seterusnya. kalau kita datang biasanya banyak orang yang datang, terutama keluarga kita tekankan dulu untuk menyupport. Keluarganya dulu Setelah support. itu Ya. warga, tolong warga jangan sampai Ketemu RT begitu Bapak juga. yang penting Warga situ. warga suruh ngumpul aja kan kalau di kampung kayak gitu Pak ada orang amputasi kalau kita datang itu yang datang udah banyak Pak, nggak usah diundang. Oh gitu ya. Jadi Bapak menjadikan Iya penjelasan langsung, gitu ya. langsung penjelasan Supaya sama warga. kejadian Bapak ini tidak terjadi Heeh. terhadap mereka. Wah luar biasa. Dan sebenarnya orang kayak gitu juga bukan hal yang memalukan sih. Bukan Bukan yang memalukan, Iya. tapi kan yang memalukan itu orang yang normal tapi bicara yang tidak semestinya. Begitu. Pernah sekali Pak, pernah ada yang kecelakaan tol Cipali itu di SMP 1 Subah. Itu gurunya itu malah mengajak SDP untuk trauma healing. SDP? sahabat disabilitas Oh, Batang, ya. iya. Itu malah Pak gurunya kan kenal cuma di Facebook aja Pak. Oh gitu. Pak tolong itu nanti gimana disemangati anak-anak saya, anak didik saya gitu. Banyak yang kena itu. Ada 4 kalau nggak salah. Ada yang 1 meninggal. Satu kasus 4 orang. Iya. Itu luar biasa sekali Pak. Dampaknya luar biasa sekali. Malah yang satu lagi cewek itu namanya siapa Pak? Fatma Yuni. Fatma Yuni. Itu sekarang sudah bisa melukis. Oh, desainer. desainer ya. Desainer pakaian itu udah bagus banget sekarang. Dulu padahal pakai spidol, pakai apa aja lah, potrot pakai biasa aja. Alhamdulillah sekarang ada yang bantu juga, itu dari Semarang, ada yang bantu alat-alat. Jadi semangat dia, anaknya itu semangat sekarang alhamdulillah. Oh gitu. Iya. Masya Allah. Ketika belum ketemu sama sahabat disabilitas Batang itu, wah traumanya ngedropnya Nangis aja. hanya nangis. Usia berapa itu? Usia berapa? SMP Pak. SMP Kelas 2. Sekarang kelas 3. Iya. Sekarang udah 3. Ya semestinya masyarakat itu kan juga mendukung ya. Kadang-kadang masih banyak masyarakat yang menganggap itu sebagai tanda kutip aib. Padahal tidak kan? Enggak. Karena kan begini, namanya juga takdir Allah ya. Tentunya kita kan selama hidup juga menjalani dengan baik dan seterusnya, dan malah justru kan kalau di zaman Nabi ini kan orang-orang yang seperti ini dihormati. Iya. Karena waktu itu memperjuangkan istilahnya agamanya dengan tubuhnya begitu kan. Zaman kemerdekaan juga sama lah ya. Termasuk kakek saya kan juga waktu itu terkena dampak bom dan seterusnya begitu. Dan itu mungkin ada hal yang bisa disampaikan oleh kepada teman-teman disabilitas melalui komunikasi kita hari ini. Iya. Untuk teman-teman disabilitas dimanapun Anda berada di seluruh dunia saja, mari kita bersama-sama untuk bisa saling mengerti, saling mengisi bahwa diri saya ini udah tidak normal lagi, tapi dengan tidak kenormalan kita harus bisa berusaha untuk bekerja, untuk mengisi kehidupan kita. Apa itu isi kehidupan kita? Yaitu kita bisa bekerja, bisa ibadah, bisa segalanya itu harus bisa. Apapun, sekecil apapun itu kalau kita mau belajar itu tetap akan bisa. Tidak usah minder, tidak usah malu. Tidak usah minder, tidak usah malu. Yang penting kita semangat tanpa batas. Semangat tanpa batas. Kalau Pak Samad mau pesan apa untuk teman-teman disabilitas? Ya, semoga teman-teman disabilitas kita dipandang orang mungkin sebelah mata, tapi kita tetap semangat karena kehidupan itu bukan milik mereka, tapi kehidupan milik kita. Kita harus jadi pemenang. Kehidupan itu milik kita. Kita harus menang. Luar biasa. Baik, terima kasih Bapak Kosiin dan Mbak Slamet yang hadir di podcast ACT pada hari ini. Terima kasih, semoga sukses selalu, jaya selalu, dan bisa menginspirasi siapapun. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.